Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Masih ini kan masih semangat? Masih. Belum ngantuk? Udah. Alhamdulillah. Karena materinya hari ini Masya Allah bagus sekali ya. Insya Allah tidak ngantuk karena tentang senyum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur Takut digigit. Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat Allah dan nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya, yang tak terhingga luasnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bernafas sampai detik ini, kesempatan untuk bertobat sampai detik ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk sehat walafiat, sehingga kita dapat bermuajah di majlis ilmu ini. Ini wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Baiklah Ibu, tidak berpanjang dalam ya, supaya kita sudah tidak sabar lagi nih mendengar ilmunya dari Ustazah Dr. Gigi Isbudi ya. Sebelumnya izinkan saya dengan ada yang belum kenal dengan saya? Pengen dikenal. Insya Allah ya, Insya Allah sudah ada yang kenal. Ya, saya dengan Iis di sini saya akan mendampingi Dr. Gigi Ustazah Isbudi. Yang sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV biodata beliau. Ya, biodata beliau. Nama lengkap Dr. Gigi Isbudi Widuri Sekarjati MM. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 27 Juli 1966. Masya Allah, awet muda Ibu. Iya. Alamat Taman Kenari Jagorawi, Blok 5A, 23A, Puspasari, Citerep, Bogor. Citerep, coba bisa nggak Citerep? Citerep. Yang orang Jawa bisa nggak Citerep? Citerep. Citerep. Alhamdulillah, iya, beliau dari sana ini ya bisa meluangkan waktunya untuk ketemu kita semua di sini untuk berbagi ilmu. Nomor telepon beliau 0813 1956 3515. Ya, ulangi ya. Nanti biasanya kalau ada yang mau bertanya boleh dia langsung. Nanti kalau kurang jelas setelah ini bisa hubungi panitia ya. Oke, satu kali lagi ya. 0813 1956 3515. Aktivitas beliau Da'iyah, Pembina Yayasan Pendidikan Al-Azhar Citerep Bogor, Manajemen Klinik Gigi dan Bedah Mulut Rumah Sakit An-Nisa Citerep Bogor, Ketua PD Wanita PUI Kabupaten Bogor, Ketua 6 GOW Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor, wira swasta. Insya Allah banyak sekali aktivitasnya ya. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Status beliau menikah, jumlah anak 8, yang bernama pertama Latifah Ahmad Solehudin,
Solahuddin, Muhammad Abdurrahman Salim, Adam Muhammad Asma Sabrina, Konita, Muhammad Ibrahim Azam, dan Sofia Tunaja. Moto hidup beliau, manjadda wajada. Insyaallah bagus sekali ya. Email aktif beliau isbudi.27@gmail.com. Ya. Baik. Alhamdulillah materi kita pada sesi ini yakni dengan tema menebar senyum, menuai pahala, menjadi teladan kebaikan di sisa usia. Nah, senyum Bu, Insya Allah. Ternyata senyum itu salah satu ibadah yang murah meriah dan yang paling mudah dilakukan. Tapi jangan sampai 12S. Tahu 12S? Saya suka sama situ sebab situ suka senyum-senyum sendiri sama saya. Banyak amat. Ya. Tapi insya Allah senyumnya senyum ibadah ya ibu-ibu ya. Senyum itu insya Allah bisa membuat hati bahagia. Walaupun sedang ruwet di rumah pekerjaan numpuk, senyum aja. Ya, hadapi dengan senyuman dan dilaksanakan. Baik, nanti poin-poinnya seperti apa ya terkait menebar senyum ini ya. Untuk menjadi teladan kebaikan di sisa usia itu seperti apa sih? Nah, nanti kita dengarkan pemaparan dari beliau dan kita perpanjang kalam. Yuk kita sama-sama belajar sama-sama. Fokus ya ibu ya. Silakan siapkan buku catatannya sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustazah Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya duduk kok berdiri nih. Saya ini merasa enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu si'aruna. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan nikmat karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini Allah perkenankan kita semua, khususnya saya Isbudi, bisa bermuajahat, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi ke Jati Asih ya. Masya Allah. Tentunya semuanya ini adalah qadar ya, takdir Allah yang mempertemukan kita semua di sini. Tentunya sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan insya Allah kita merupakan orang-orang yang senantiasa dipilih. Ya Bu, Ibu senang nggak dipilih Bu? Hah? Senangnya dipilih atau memilih Bu? Dipilih. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan hari ini yang tadi saya sampaikan merupakan pertemuan yang memang sudah merupakan senario, ya. Jadi kalau namanya senario itu sudah ditulis apa belum Bu? Sudah ada tulisannya belum? Sudah, ya Bu ya. Jadi pertemuan kita saat ini, hari ini, detik ini, jam ini sudah ada tulisannya di lauh mahfuz. Sebelum kita lahir Bu, ya. Punten Ibu siapa namanya? Ibu Yusi udah ditulis. Ibu 50 tahun usianya. Tapi ditulisnya juga 50 tahun sebelum itu kan? Betul.
ya, sebelum 50 tahun kita lahir kita sudah ada, ya, sudah ada takdir apa yang akan mendatangi atau menempel pada diri kita sendiri. Ya Bu ya? Masya Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan syukur yang tak terhingga, ya, kepada Allah tentunya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan terutama juga kepada para panitia, ya, Bu Nitia kalau di sini pasti, karena ibu-ibu semua. Bu Nitia, ya, yang telah dengan semangat luar biasa, ya, dengan tentunya meluangkan waktu yang tidak sedikit sehingga bisa tercapai atau terselenggara acara ini. Wabil khusus kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Iis Istiana, ya, yang WA-in saya berapa kali. Alhamdulillah tidak terima kasih, ya, atas waktu yang telah diberikan. Materi hari ini ibu-ibu menebar senyum, Masya Allah, ya, menebar senyum, menuai pahala, menjadi teladan kebaikan di sisa usia. Ibu-ibu, kalau kita ketemu orang, Bu, ibu senangnya disenyumin atau dicemberutin, Bu? Ya? Walaupun nggak kenal, mau disenyumin? Kalau senyumnya ada embel-embelnya mau nggak, Bu? Tidak mau, ya? Iya, Bu. Ternyata, ya, yang namanya senyum, Bu, ya, ini menurut dunia kedokteran juga, ya. Kalau kita ingin bahagia, Bu, ya, ingin tumbuh rasa cinta dari dalam diri kita dan juga orang lain tersampaikan, ya, cintanya itu adalah melalui senyuman, ya, Bu. Jadi bukan senyum sembarang senyum. Apa tadi S12, ya. Ternyata ini menurut sains itu memang ada, ya, ada buktinya, ya. Tapi senyum yang kayak apa, ya? Senyum seperti apa? Coba saya pengen ibu-ibu senyum semuanya, Bu. Pengen lihat jenis senyumnya. Ya. Coba dari ujung yang sana, dari belakang. Ayo, ya. Ibu, tunjukkan Saya pesonamu. hitung 1 sampai 7. Yuk, mulai dari belakang. Ayo, Ya, tunjukkan pesonamu. tunjukkan pesona senyummu. Yuk, mana senyumnya? Oh, ada yang belum tuh, ada yang belum sambil nulis itu belum senyum. Ayo, mana yang? Ayo silakan ibu Senyum senyum. bahagianya. Tunjukkan senyum bahagiamu. Nah, Oh, ibu sekarang pakai iya, kayak gitu ya. dengan berbagai ekspresinya. Ibu-ibu, ya, senyum yang membuat, ya, atau melahirkan yang namanya endorfin, Bu, ya, rasa cinta itu keluar sini dari gland pituitary namanya, Bu. Di sini kita, Bu, ya. Jadi bukan senyum misalnya gini, Bu, biasa gimana kalau mau foto cheese gitu. Terus gimana, Bu, mukanya? Terus udah itu doang. Nah, Senyum jadi ada ekspresinya. dengan ekspresi, ya, Bu, ya. Ya. Ternyata tidak cukup seperti itu, Bu. Ya. Jadi, ya, menebar senyum itu harus dengan teori juga. Teorinya apa, Bu? Tahan senyum ibu, ya. Kiri kanan harus sama. Simetris. Senyumnya harus tulus, Bu. Taunya tulus gimana? Matanya ikut senyum. Nah, gimana coba? Nah, bagus itu, ya. Senyum kiri kanan harus sama, ya. Dengan tulus, matanya ikut senyum, ya. Nggak apa-apa, Bu, ada apa? Kerut-kerutnya. Itu malah bagus, ya. Itu menandakan senyum kita tuh tulus, ya. Dan tahan selama 7 detik. Nah, coba sekarang senyum semua. Saya hitung sama 7 detik. Ya, 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi Bu, ini adalah apa namanya istilahnya bekal buat kita Bu. Kalau kita susah senyum ya Bu ya, apalagi untuk ya orang terkasih kita. Nah, siapa sih orang terkasih kita yang masih di dunia ya Bu ya? Ya, yang paling terdekat siapa Bu? Suami. Ya, yang masih ada ya Bu? Ya, suami. Suami itu senang, ya. Dan tidak hanya suami, laki-laki itu senang dengan senyum wanita. Ya, Bu. Tapi wabil khusus buat suami Bu, senyumnya jangan cuma 7, ya. Kan orang istimewa ya Bu ya. Berapa Bu? Kalau suami dikasih senyumnya berapa Bu? Ibu maunya berapa? Hah? Supaya ada itu tadi tuh, ada apa? Timbal balik betul ya. Tergantung jangan cuma ada maunya ya. Baru tergantung di transfer baru berapa. disenyumin ya. Kalau nggak ditransfer, nggak senyum katanya. Salah ya Bu ya. Jadi senyum Di belakang terutama ini hijau ya, warnanya. suami Ketutupan. ya Bu, senyumnya itu paling enggak 10 menit Bu. Sanggup enggak? Pernah enggak? Dia curiga sama kita. Bukan bertahap, artinya gini. Karena ketika kita datang nih misalnya suami pulang nih Bu, ya, Ibu udah pasang nih, muka udah cakep nih Bu ya. Ya kan? Udah cakep, ya, kemudian tadi senyum. Ya kan? Kan assalamualaikum ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Adi misalnya, atau ayah ya, atau ayah beb, masih pakai ayah beb nih? Masih. Alhamdulillah ya, kalau masih pakai ayah beb ya, ya. Terus senyum nih kita. Kira-kira ya suami atau bapak atau ayah atau abi atau ayah beb tadi langsung senyum apa enggak? Kan ada ngapain? Biasa nggak senyum. Ada apa ini ya? Ada apa ya? Biasanya nggak pernah gitu ya. Jangan-jangan ada maunya. Nah, untuk tadi ya terjadi harmoni, pasti yang tadi di luar dia belum senyum Bu. Kalau kita cuma mempertahankan yang 7 detik tadi, ya, itu keburu turun, ya, keburu turun rasa cinta dari suami, ya. Makanya harus panjang senyumnya Bu. Iya, maksudnya harus lama gitu, supaya kita senyum dia belum kan? Iya. Nah, supaya dianya juga nanti senyum gitu loh. Kalau kita udah berhenti 7 detik, ya, nggak jadi gitu ya. Jadi belajar. Tarik dulu. Ya, artinya ya kita mencoba dengan segala cara, dan yang paling utama, paling mudah, paling murah ya Bu ya. Bayar nggak sih senyum Bu? Iya, bahkan ada hadisnya kan? Gimana hadisnya? Tabasumuka wa wajika ahika sodako, ya kan? Jadi senyummu kepada saudaramu adalah sodako, sedekah paling murah, ibadah Bu, ya kan? Intro tadi saya bilang, intronya Bu, ya. Jadi pemanasannya, ya. Ya, penting sekali seperti itu. Bisa menjadi meredam amarah juga ya. Nah, iya, tadinya dari luar ya kan Bu. Aduh, jalan macet ya kan, di kantor segala macam begitu ya. Ketemu apa namanya yang nggak disukai begitu di jalan, maka dengan senyum akan membuat ya kembali harmonis. Ya Bu, ya. Jadi senyum ya, pertahankan berapa tadi Bu? Senyum
Berapa detik kalau untuk Untuk semuanya berapa? 7. 7 detik. Untuk suami? Posisinya berapa, Bu? Posisinya Sejajar. kiri kanan sama atau miring, Bu? Hah? Kira-kira kalau kita senyum kita miring, Bu? Kiri kanan sama dengan mata ikut tersenyum. Ya. Apalagi sambil nah, Beda kesenangan itu, mengandung arti. mengandung hati yang ya kurang baik, ya Bu. Jadi seperti itu. Jadi menebar senyum, ya, maka insya Allah itu awal yang membuat ya siapapun ya akan menyukai kita, ya, bukan menyukai dalam arti kata, kan ada ya, punten ya, senyum genit ya, misalnya gitu ya, senyum menggoda dan sebagainya, ya. Ini senyum yang tulus sekali lagi, ya. Tujuannya adalah ibadah, ya Bu, ya, seperti itu Bu. Kemudian di sini juga ibu-ibu, saya mau tanya nih, ada nggak yang umurnya 30 tahun? Ada belakang. Tunjuk tangan ya, 30? Ya, Ada di bawah 40 tahun. 40? 40 ada? Yang tinggi dong, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ya, 6 Bu. 50? 1, 2, 3, banyak 4, nih. 100. Ya, 50 ada 100 orang di sini. Amat tua 100. Jumlahnya kurang. Ya, kurang. Kita Ya. 60. Oh iya, boleh Bu, cari tempat yang enak lah. Mau di sana boleh, di mana boleh ya. Ya. Sekarang yang usianya sama sama saya, ayo. Berapa Bu? Dan tadi kan udah bilangin sama Bu Iis. Tahun 66. Berarti berapa tuh? 60. Yang masuk 60. 60. Ada nggak Bu? 60. Kalau dia ABG. Tadi kan 30 itu. Ya pokoknya 60 ke atas lah. Ya, 60 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rata-rata 50-an ya. Ya, 60 ke atas. Besti Bu sama saya Bu. Sudah 60 ya Bu ya. Insyaallah. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Udah banyak ya tabungannya ya? Alhamdulillah. Umurnya banyak, anaknya banyak. Terus apa lagi? Assalamualaikum. Silakan. Ya gimana? Godaannya banyak. Manusiawi. Godaannya juga tambah banyak. Ada rezekinya banyak. Wajar. Iya. Saya tambah anak, tambah Rezeki ya, Bu. rezeki, tambah berat badan. Berarti menandakan bahagia nih salah satunya. Ya. Nah, ibu-ibu ya. Usia kita tadi ya ada 30, 40, 50, 60. Masya Allah ya. Sekarang coba kita sama-sama berpikir ya Bu. Dengan ilmu dengan usia yang sudah kita dapatkan, ini kita dapat ya dari Allah kan. Yang kita peroleh kan usia kita ini. Kira-kira kita udah kasih manfaat apa sih? Kita udah ngasih manfaat apa Bu di umur kita yang 40 ke atas lah rata-rata di situ sampai 60. Ini masuk aja 30 katanya. Anak bawang katanya ya. Anak bawangnya begini, bawangnya kayak apa ya? Ya Bu, kira-kira manfaat apa yang sudah kita berikan sampai usia kita saat ini? Kira-kira ibu udah merasa nyaman belum? Udah merasa cukup belum? Kenapa Bu? Belum cukup. Ya? Belum sama apa? Kurang, merasa kurang bermanfaat, ya kan? Ya. Berarti selama ini kita banyak salahnya atau banyak solehnya Bu? Salah. Salahnya.
banyak salahnya. Banyak salahnya. Ya Bu, dalam sisa usia kan kita nggak tahu ya, walaupun umur 30 itu sebutannya sisa usia nggak Bu? Ya kan, nggak mesti yang 60 kita sisa usia ya Bu. Yang 30 pun bisa jadi itu sisa usia. Ya kan? Makanya kita harus bisa gimana Bu? Iya, tapi jangan kelewatan Bu. Takut. Takut ya Bu kalau kebanyakan. Ya, jadi tersenyum, tertawa pada tempat. Ya Bu ya, Insya Allah. Jadi dengan waktu yang telah diberikan Allah selama ini, ya, coba kita introspeksi. Apakah manfaat yang sudah kita berikan kepada diri kita, keluarga kita, ya, lingkungan kita, agama kita, apakah sudah sesuai dengan cita-cita surga yang pengen kita raih? Kira-kira udah matching belum Bu? Kalau orang bilang Hah? Belum ya? Belum solih Bu. Oh solih. Bahasa dia bahasa planet. Oh. Ya. Jadi kita kan pengen ya Bu ya, antara keinginan sama usaha kita itu jalannya sama Bu. Alhamdulillah kalau bisa lebih. Kan semua pasti punya cita-cita sama kan? Sama nggak Bu? Coba sama nggak sama saya? Ibu apa? Oh masuk surga. Surganya mana? Ya. Pasti kita ingin surga yang tertinggi ya Bu. Surga Firdaus. Ya. Jadi ketika kita ingin mencapai surga Firdaus, kita perlu berkaca, ya, perlu introspeksi kepada diri kita di sisa usia kita ini, ya. Apakah selama ini hidup kita sudah bermanfaat? Ya, seperti itu Bu. Setidaknya Bu, kalau selama ini tadi kan banyak salahnya atau solehnya, gitu ya. Kalau banyak salahnya, setidaknya ya kita bisa di sisa usia ini kita balik Bu. Salahnya kita tambel, ya. Panci aja ditambel, ya kan? Kalau bocor ya, Gigi bolong. ya keran, ya gigi bolong ditambel, ya kan? Tambel gigi ya. Demikian pula iman kita Bu. Ya, iman kita ketika kita kemarin merasa masih prosentasenya lebih banyak salahnya daripada solehnya, maka sekaranglah waktunya, ya Bu. Kita udah nggak mikir yang kemarin dah Bu. Ya, sudah tidak kita bicarakan, kita pikirkan lagi kata orang atau kemarin kayak apa, ya. Tapi yang penting hari ini dan ke depan. Kita tidak tahu sisa usia kita Bu. Dan ya dari sahabat Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah, beliau mengatakan kalau di sisa usia kita ini, ya, ibu isi dengan kesolehan, ya, karena ingin nambel tadi Bu, ya, banyak salahnya, maka Allah akan memampukan kita untuk mendapatkan kebaikan, ya, memberikan pahala walaupun kita juga melakukan kesalahan. Jadi kuncinya sekarang, mulai dari sekarang kita udah harus berhijrah dari yang salah kepada yang soleh. Ya, jadi begitu maha pemurahnya Allah. Sisa waktu kita, ya, itu dikasih bonus ya. Ya, ibu-ibu kaum perempuan paling seneng ya kalau dikasih bonus, kasih voucher. Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya apa? Ya. Jadi ketika kita tadi ya sudah berazam, ya, sudah berniat dengan kuat bahwa kita harus soleh mulai saat ini, maka walaupun kita melakukan kesalahan, ya, menurut tadi sahabat Fudail bin Iyad, itu akan diampuni oleh Allah.
asal jangan disengaja ya Bu ya. Begitu. Nah sekarang kriterianya solehnya tuh seperti apa sih? Ya kan? Kita juga mesti tahu ya. Sebenarnya solehnya seperti apa yang memang diharapkan oleh Allah supaya sisa usia kita ini ya menjadi benar-benar jadi apa tadi voucher ya jadi apa namanya kelebihan dari kita dibandingkan orang yang tidak merubah dirinya yang tadi salah menjadi yang dari soleh menjadi salah, itu harus dirubah ya seperti itu. Jadi sekali lagi Bu, kalau ya Bu, kita selama ini kita jalan-jalan Bu ya, jalan-jalan naik kendaraan umum lah. Dulu tuh masih kenal Bu yang namanya Kopaja, dengar? Iya. Mana yang masih ngerasain Kopaja? Oh, berarti sama usia kita Bu ya. Terus sekarang udah nggak ada ya? Bu, enakan naik Kopaja atau Mercy Bu? Enakan Kopaja apa Mercy? Kopaja. Oh karena nggak punya. Iya, karena pernah naik Mercy, jadi Kopaja. Kalau ya kita bayangkan Bu, kalau kita naik kendaraan apapun yang tidak nyaman, ibu-ibu pengen segera turun atau tetap aja maunya di situ? Segera turun. Segera turun ya Bu ya. Iya. Jadi artinya apa Bu? Itu kita naik kendaraan contohnya ya, atau kita asumsikan itu suatu ujian ya Bu, ya kan? Ujian yang tidak enak ya Bu. Kita ingin segera keluar nggak? Segera keluar. Artinya apa? Allah memberikan ujian kepada kita Bu, ya, supaya kita cepat keluar Bu, cepat bisa ketemu sama Allah. Ya, kalau udah ketemu sama Allah, ujian itu hilang kan? Ya kan? Nah, disitulah ya kesyukuran kita atas kenikmatan bahwa kita ya ingin segera keluar dari ujian, ya itu yang menandakan bahwa kita sudah menikmati ujian, bersyukur dan ingin kembali kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya tadi kesolehan. Ya Bu. Jadi seperti itu. Kalau kita senang ya dibandingkan kita lebih senang ujian berupa ya katakanlah kesusahan atau kesenangan Bu? Hah? Ya. Kebalikan ya dari para sahabat. Karena apa? Ketika kita diberikan ujian berupa kesenangan, membuat orang lalai, membuat orang lupa ya. Padahal tadi sisa usia kita tidak tahu. Ya kan? Ya. Tapi kita lalai atau lupa. Ya, maka kita tidak bersiap-siap nantinya. Ya. Padahal yang namanya tadi soleh ya. Saya sampaikan di sini dalam surat Al-Imran 114. Nanti Ibu bisa dibuka ya, di tadaburi di rumah ditulis ya Bu ya. Ciri-cirinya adalah 1, dia tidak mendahulukan kebersihan secara personal aja. Maksudnya apa Bu? Dia kalau pengen soleh ya, pengen baik, itu ngajak-ngajak Bu. Nah kayak ibu-ibu di sini nih ya, mungkin banyak yang bertetangga ya, iya kan? Yuk di tempatnya Umi Lia nih mau ada pesantren, ya kan? Yuk ikut yuk. Itu sudah menandakan bahwa kita tidak ingin bersih hanya personal saja atau sendiri saja. Yang kedua ya, tentunya iman kita sandarkan kepada Allah dan hari akhir, ya kan? Ya, kalau kita tidak percaya kepada hari akhir, ada Bu kisah itu. Mohon maaf sekali ya. Ada seseorang yang diuji oleh Allah ya, punya keturunan semuanya bukan ya tunarungu ya, atau semuanya mengalami kecacatan. Itu sampai di akhir hidupnya ya, dia itu
suuzon, ya, artinya tidak mau mengakui atas kebesaran Allah. Itu ada yang sampai seperti itu. Ya. Padahal di sini kita disampaikan bahwa ciri-ciri orang saleh itu adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi apapun yang Allah berikan, ya, insya Allah itu semuanya ada yang terbaik bagi kita, kebaikan, gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya Bu, ya, jangan ketika kita bareng-bareng, yuk, ya, kita kemudian semangat. Tapi kalau udah sendiri-sendiri, kita malas, ya Bu, ya, amar ma'ruf nahi munkar apa Bu? Ya banyak lah. Kita memindahkan istilahnya duri di jalan saja itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya Bu ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini begitu banyak ya. Ibu kasih korma untuk berbuka aja itu sama dengan kita berpuasa ya, untuk berbuka. Jadi luar biasa. Kemudian yang ketiga, bersegera dalam kebaikan Bu. Oh, keempat. Ini kuncinya Bu. Ya. Bersegera artinya nggak boleh nunggu, tidak ditunda-tunda, ya Bu, jangan disuruh dulu, Bu, sana Bu, ya bantuin dong gitu. Tapi kita bersegera melihat apapun peluang, maka kita bersegera untuk bisa melakukan ya kebaikan tadi. Nah Ibu, untuk apa? Keimanan tadi ya. Kita senantiasa ya amar ma'ruf nahi munkar tadi dijadikan atau bagi kita itu semacam alarm atau jantung ya di tubuh kita. Bu, kalau diri kita ya tidak ada yang namanya jantung ya, kira-kira kita bisa tahu bahwa seseorang itu hidup dari mana Bu? Dari jantung. Jantung itulah ya pusat ya bagi kita ya untuk mengetahui bahwa kita itu masih hidup. Seperti itu. Dan kuncinya adalah tadi senantiasa kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya Bu. Ya. Yang ke berapa? Kelima ya? Yang kelima. Ya. Kita bisa melakukannya itu mungkin kalau secara skala besar kita sulit ya Bu. Kita mulai dari yang kecil ke yang besar ya. Mulai dari misalnya kalau kita punya pusatnya ya di masjid atau di majelis taklim atau apapun ya. Kemudian kita lakukan kepada masyarakat seperti itu Bu. Ya. Yang penting kita tidak diam. Nah, usia kita di atas 40 ini Bu, ya. Itu waktunya kita untuk mengajukan proposal sama Allah Bu. Kalau proposal ya kita ngajuin nih ya kemana perusahaan atau apapun ya misalnya kalau kita di dunia nih sekarang proposal sama Allah. Kira-kira ada kemungkinan diterima atau tidak diterima nggak? Bisa dua kemungkinan kan? Nah, jadi sekarang ini ya kita pada tahap apakah kita ini ya proposal yang kita ajukan kepada Allah dengan cara kita melakukan kesolehan pribadi ya untuk menambal yang salah tadi itu kira-kira diterima atau tidak sama Allah? Maunya kita diterima kan? Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara-cara yang tadi itu, ya seperti itu. Apa Bu? Caranya biar diterima apa? Kita tidak terburu-buru, ya, tapi kita juga mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, ya. Kita berharap, pasti orang berharap dong, ya kan? Berharap apa yang sudah kita lakukan ini nanti diterima sama Allah gitu. Ya, tapi kita juga takut, ya kita roja berharap, ya, tapi kita juga takut Bu, jangan-jangan, ya kan, yang sudah kita lakukan ini, ya masih belum diterima sama Allah. Jadi pentingnya kita tidak sendirian tadi Bu, ya kan, nggak boleh soleh sendirian,
Ya, jadi soleh itu harus ngajak ya, nggak boleh sendirian. Ya, ibu, mohon maaf ya, kita semua pasti akan ngalamin. Ya, kalau kita ya dipanggil sama Allah, ya kita sendirian atau ngajak-ngajak bu? Bu Isa, ibu pakai kafan sendiri, saya datang sendiri. Artinya ya, kita hidup aja kita butuh orang, ya kan? Orang meninggal aja kita masih butuh orang, ya kan? Berarti kita harus bermasyarakat, ya. Untuk kebaikan itu kita tidak boleh sendirian, ya. Saya menyampaikan 3 hal bu, ya, 3 hal yang insya Allah ini pasti akan menjadikan atau memasukkan kita semua ke surga. Ya, 3 aja bu. 1, tadi senyum yang tulus. Yang kedua, ilmu yang tidak hanya bermanfaat saja bu, tapi dibagikan. Iya, kalau ibu nih sekarang nih, alhamdulillah dapat ilmu ya bu ya. Ya, kalau buat sendiri aja, itu bermanfaat nggak? Enggak. Tapi harus dibagikan. Itu bu yang membawa kita nanti ke surga. Ya. Jadi ilmu bermanfaat yang dibagikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Ya bu, sedekah yang ada buntutnya. Iya, harus sedekah yang ikhlas. Ya, kalau kita ngasih, tuh padahal nggak mau ngasih tuh. Ya. Enakan dia. Ya. Itu tidak membawa kita ke surga. Ya, karena dihitung sebagai sedekah yang tidak ikhlas, ya. Dan di usia kita yang sisa usia ini kita nggak usah ribut bu, nggak usah banyak ribut, terutama masalah dunia. Ya, kita kan sedang ngajuin proposal tadi sama Allah, ya. Pasti orang mengajukan proposal bu, ini aja yang ke sesama manusia perusahaan atau apa pasti kayak bagus-bagus kan, yang bagus-bagus yang kita tunjukin pasti. Ya kan? Apalagi ini kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi laporan apa? Ya. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya hanya itu saja, Bu. Ya. Mempersiapkan laporan proposal kepada Allah supaya diterima. Gitu. Ya. Nah, selain tadi ya, kita melandasi tadi, jangan lupa kita roja ya. Ketika melakukan tadi, kita selalu berharap sama Allah ya, tapi kita juga takut apa yang kita lakukan itu apakah Allah menerima atau tidak, ya kan? Makanya kita harus berbuat yang sebaik-baiknya. Nah, terakhir satu Bu, Ibu harus untuk mendukung kesolehan tadi, Ibu banyakin teman-teman yang solihah ya Bu. Oh iya, solihah. Ya. Ukurannya berapa sih Bu? Kalau kita mau ukuran ya, itu ada ukurannya Bu. 40 ya orang yang nanti mendoakan kita kebaikan, ya, maka insya Allah itu akan membawa kita ke surga. Ya Bu. Jadi selektif gak apa-apa Bu, bukan kita gak mau nemenin, ya kan? Kepada semua orang baik, ya. Ya kebetulan tadi bacakan saya salah satunya bergerak di organisasi wanita ya, gabung resmi wanita, salah satu bagian keagamaan. Di situ macam-macam Bu, bahkan beda agama juga ada. Tapi ada saatnya kita harus mempertahankan yang 40 itu gitu. Ya itu tambahan aja, ya kan? Kita harus kepada siapapun. Semakin kita fokus kepada diri, kepada keluarga, ya, kepada tadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita selektif terhadap hidup kita dan kita perbanyak istighfar. Ya Bu, mohon ampun. Tiap hari pastinya kita melakukan kesalahan. Gak setiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap menit, tiap detik ada saja manusia itu mengalami kesalahan dalam kata maupun
kekuatan. Ya. Ya mungkin ini yang saya sampaikan dulu karena udah habis ya waktunya. Ya, mohon maaf juga saya bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita mendapat tambahan ilmu ya ibu semua ya. Ya, senang nggak? Alhamdulillah. Ya. Jadi kuncinya apa tuh? Kalau kita ingin masuk surga harus tersenyum terus kan? Atau harus apa tuh? Sedekah. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, ya, tersenyum di sini itu adalah terkait dengan hubungannya dengan melakukan ibadah. Ya. Kita melakukan ibadah apapun itu bentuknya, lakukanlah dengan senyuman. Dalam artian senyuman itu tidak hanya di bibir saja, tapi dilakukan dengan hati yang ikhlas. Tersenyumlah karena itu adalah salah satu bentuk sedekah yang paling mudah untuk menolong, untuk mendukung pahala setiap harinya. Ya. Jadi tadi apa ibu kriteria soleh? Dicatat enggak? Ya, kriteria soleh tidak mendahulukan kebersihan itu secara personal. Kita harus mengajak bersama-sama, ya, mengajak kebaikan. Nah, jadi kita tuh baiknya jangan sendiri aja. Kita ngajak kebaikan bareng-bareng agar kita juga ingin masuk surga bersama-sama. Ya. Kemudian iman kita itu disadarkan hanya kepada Allah, ya, dan kita itu harus iman pada hari akhir. Senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bersegera dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita sudah ada niat baik, bersegeralah, ya. Jangan sampai kita nanti berpikir berubah lagi. Ya, ada ambil-ambilnya nih. Nah, itu jangan yang ya. Melakukan kebaikan dari yang terkecil, sekecil apapun itu kebaikannya, kalau kita dilakukan dengan tulus ikhlas, ya, yakin itu akan menambah pahala untuk diri kita dan lingkungan kita sekitarnya. Ya. Perbanyaklah teman-teman yang soleh. Jadi kita kan tahu ya ibu ya, siapa teman kita yang baik, yang tidak baik. Bukan berarti yang tidak baik kita hindari sepenuhnya, tidak. Justru kita harus mengajak kebaikan, beri contoh yang baik, dan dengan harapan teman kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Ya, itu adalah salah satu kriteria soleh. Baiklah ibu, semoga apa yang kita dapatkan pelajaran hari ini, ya, ada manfaatnya untuk diri kita pribadi dan nanti kita bisa menebarkan ilmu ini. Nah, itu adalah apa tadi salah satu apa coba? Kunci surga tadi ya. Nah, kita setelah dari sini ya, oh saya sudah tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya sudah tahu, alhamdulillah kita diingatkan kembali menjadi tambah tahu. Kemudian kita sebarkan ke teman-teman, ya. Baiklah, terima kasih Ustazah atas waktunya. Mohon maaf ini jauh dari Bogor yang Citerep. Alhamdulillah, semoga ini merupakan salah satu ladang pahala dan kita semua tetap dalam lindungan Allah. Dan kemudian Ustazah kita diberi kesempatan sama afiat, sehingga tetap yang untuk dakwahnya bisa lebih jelas lagi dan insya Allah semoga tahun depan bisa bersama kita kembali. Amin. Saya selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, ibu semua ya. Insya Allah setelah ini kita ada sesi untuk penutupan ya. Terima kasih dan mohon maaf jika saya dari awal sampai akhir ada kekurangan, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baiklah,
Terima kasih, mohon maaf. Bila itu tipe hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu.